Amin. Saya kan Amin. hobinya apa? Hobinya apa? Ngaji. Masya Allah. Oke. Sekarang ya. Untuk talaki ya, sedikit pengenalan buat adik-adik. Talaki itu ada 3 tingkatan juga. Oh. Ada tingkatan mubtadi, ada tingkatan mutawasid, ada tingkatan muntahi. Nah, jadi adik-adiknya jangan salah pilih dulu nih. Iya. Saking apa ya, senengnya karena udah berada di Mesir, terus di awal sekali senior-senior udah bilang jangan lupa talakinya ini. Akhirnya diambil Semuanya. semua nih, takutnya Gitu lah. teman-teman, adik-adik diambil semua, dicoba semua. Akhirnya orang yang pertama kali belum pernah mengenal bahasa Amiyah, lihat syekhnya bahasa Amiyah melongo, akhirnya yang terbayang, semuanya horor gitu. Nah akhirnya, iya, Horor mulu dari tadi horor kalian ya. Semuanya horor, jadi udah pada takut talaki aja. Sebenarnya enggak. Jadi teman-teman harus tahu tahapan-tahapan talaki itu. Ada talaki mubtadi, mutawasid sama muntahi. Jadi untuk adik-adik baru nih, jangan lupa yang mubtadi dulu. Jangan sampai ke muntahi dulu gitu, baru mubtadi. Kebalik. Contohnya nih, misalkan nahu lah sebagai ilmu alat kayak gimana tuh? Kayak tufatus saniyah dulu. Itu untuk ada mubtadi. ada Mubtadi. tingkatan-tingkatannya. Kalau nahu wadih itu gimana sih? Oh, Tadi. ini pembahasannya panjang lagi. Oh panjang, oh Masya Allah. kemarin Ntar kan di bikin pondok segmen ada sendiri. yang nahu wadih gitu. Ya maksudnya intinya itulah teman-teman, ditanya juga seniornya apa talaki yang cocok buat saya kak apa gitu, yang sekiranya memang kita itu langkah awal kita sangat butuh dengan ilmu ini sehingga kita dalami ilmu itu terlebih dahulu. Nah itu untuk talaki sih, tadi udah banyak ya dijelaskan, dipaparkan oleh Bang Humet. Itu kalau dari Rena. Kita beranjak ke organisasi. Iya. Kan organisatoris juga Seberapa ya. pentingnya sih? Oh, Seberapa derajat? Oh bukan ya. berapa derajat? Kemarin aku Kemarin aku jadi ketua angkatan loh. terus Kalau untuk organisasi sendiri, Ana pribadi ya memandangnya sama kayak Bang Humet sebagai bumbu. Karena kalau untuk gue ikut-ikutan sih. Nggak boleh diikutin plagiat, kalau untuk plagiasi. style pribadi Rena nggak bisa yang misalnya lurus mentok talaki aja, kuliah aja gitu. Maksudnya tuh ada di mana di organisasi itu kita kadang dapat kepemimpinan, bagaimana nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai bermasyarakat gitu, nilai-nilai berbicara di depan umum pun kadang kita dapat dari organisasi. Sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari dari organisasi. Terlebih nanti ketika kita memang benar-benar bisa memanfaatkan organisasi ini sebagai selingan kayak kuliah, selingan talaki gitu. Tapi ya jangan jadikan organisasi penghancur pendidikan. Jadikan organisasi sebagai peningkat pendidikan. Kan Masya Allah banget ya ketika orang dia organisator, dia talakers, dan dia pendidikannya bagus gitu. Wah itu aku kali itu. Siap. Iya itu aku. Iya. Yang digambarkan karyanya tadi sepertinya sudah ada hasilnya ya. Untuk buat hasilnya kita mungkin bisa tarik ke kayak Tuan Guru Bayang gitu ya. Oh, Oh iya, Masya Allah. Masya Allah Kan baru dapat penghargaan lagi Iya. kan dari Al Azhar, Insya Allah. Mungkin teman-teman tahu juga ya penghargaan dari Azhar ya. Iya. Salah satu tokoh Azhar yang berpengaruh di di Indonesia. dunia. Dunia apa Indonesia ya? Di dunia, Dunia. di dunia ya. lah ya. Dari Indonesia. Dari Nah, Indonesia. Indonesia. Tokoh moderasi. Nah itu tadi organisasi ya, jangan Iya. jadikan organisasi penghalang pendidikan. Tapi Catat jangan tuh, quotes-nya, jadikan quotes-nya. organisasi itu sebagai apa ya? Nggak mau organisasi nanti merusak ini merusak itu, jangan gitu. Pandangan seperti itu dikurangin gitu. Tapi kita kan tidak bisa memaksakan pandangan masing-masing orang. Terserah orang itu berpandangan organisasi ini buruk atau organisasi itu baik. Kalau dari pribadi Rena, organisasi itu sebagai bumbu ketika kita melakukan aktivitas kayak kuliah, talaki, kita bumbui juga dengan organisasi. Hobi. Lanjut ke hobi. Iya, hobinya apa nih? Hobi ya? Iya. Hobinya ngomong kali ya? Oh, Atau ngaji juga. pantesan. Oh iya ngaji ya Ngaji. saya. Hobinya Hobi apa? itu Ngaji. ngaji itu bukan hobi Ustaz. Kewajiban Tapi tahu. kewajiban. Oh. Tadi apa lagi Kak? Oh, organisasi. Hobi. Hobi tadi ya. Hobi kayak teman-teman bisa menyalurkan hobi di sini karena banyak banget kelompok-kelompok belajar ataupun kelompok-kelompok berkarya, komunitas-komunitas yang bisa teman-teman ikuti sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan
keinginannya gitu dikembangkan. Di sini tuh bukan sekecil yang teman-teman bayangkan. Cuman talaki, Enggak. cuman kuliah, enggak. Itu semua enggak betul. Enggak benar gitu. Nggak benar. Karena ada komunitas-komunitas yang khusus untuk menulis. Ada teman-teman yang hobi menulis dari Indonesia bisa dilanjutkan di sini. Mana tahu lebih berkarya di sini kan daripada di Indonesia gitu. Asik. Di sini kan juga banyak keputrian-keputrian Nusantara, di sini juga banyak. Keputrian. Jadi teman-teman itu nggak usah takut dengan karya-karya yang udah pernah dirilis di Indonesia bisa diteruskan di sini. Nah itu untuk hobinya bisa Nggak ada disalurkan. sukat gitu kan? Nggak, ini untuk hobi. Traveling nih, traveling. Oh, Kayak Bang Humid juga jauh nih, ya, suka jauh. jalan-jalan. Sama Bang Humid udah di sini karena masih di sini. karena masih setahun ya di sini, masih 1 tahun. Belum sampai 1 tahun juga kan? Iya, Hampir belum. Desember, hampir 1 Hampir. tahun. Udah dari kemana aja kan? Oh, kalau disebutin mah Banyak. Oh, kira kalau disebutin banyak. karena memang pertama beda ya kalau cowok mah kalau untuk pergi traveling bisa tuh bebas. lebih bebas. Kalau Iya. cewek kan banyak yang harus dipertimbangkan. Bener banget. Jadi kalau Rana pribadi untuk pergi-pergi traveling itu boleh dikatakan masih bisa dihitung jari lah, masih bisa dihitung jari, masih sedikit. Tapi ya sangat tertarik juga karena di traveling itu banyak sejarah-sejarah yang kita temui, banyak pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil gitu. Karena kan selama ini kita baca di buku nih, baca di buku doang. Ini kita udah sampai loh di Udah di tempatnya sini gitu. langsung Ini tempatnya. ada loh tempatnya yang bisa kita Iya. kunjungin. Di tempatnya yang- Iya. Traveling Piramida itu ini. boleh. Oh iya, piramida udah pernah lah. Udah pernah ke piramid? Oh, Belum. Oh. Masya Allah. Santai aja di Bromo ke piramid juga tahun terakhir. Iya, maksudnya kita boleh jangan jadikan traveling itu juga sebagai apa ya? Ih, masa ke Mesir pergi traveling nggak boleh kayak Nggak. gitu juga. Karena traveling itu juga memfreshkan otak kita. Bener banget. Pas Boleh. sempat-sempatnya belajar. Lagi mumet-mumetnya, pergi traveling. Mana tahu dengan traveling balik-balik itu semangat lagi gitu kan. Ya tapi sebebek travelingnya ke masjid. Ya. Masya Allah. Kalau ngomongin tempat sejarah mah dekat-dekat kita tinggal juga banyak Oh iya, tempat mah di sejarah. Kairo pusatnya di Kairo kan. Pusatnya. Al-Qahiroh. Banyak banget. Jadi Apalagi intinya teman-teman harus bisa membagi porsirnya lah gitu. Mana untuk talakinya, mana untuk pendidikan jamiahnya, mana untuk travelingnya, mana untuk organisasinya. harus diperhatikan skala prioritasnya ya. Skala prioritasnya. Iya. Selanjutnya nih, nah tadi kan kita udah bahas panjang lebar tentang persiapan-persiapan, terus juga tentang cuaca di Mesir kayak gimana. Nah sekarang muamalah sama orang Mesir nih kayak gimana? Tadi di awal mungkin sudah sempat disinggung katanya hampir sama lah sama Di atas, Bang Humid, katanya lebih di tinggi atas. dari Lebih Bang tinggi Humid. Terus gasnya. Kak Rena juga bilang apa namanya, Baiknya yang baik, baik-baik bener. banget, yang jahat banget. Jahat kayak gimana sih sebenarnya? Iya, jadinya itu gimana? Kak Rena deh, Kak Rena duluan. Karena ya Mm-mm. untuk bermuamalah sama orang Mesir ya. Mm-mm. Intinya teman-teman harus ingat kita di sini sebagai tamu di negara orang. Kita bukan tuan rumah loh di sini kita. Jadi bagaimanapun karakteristik yang teman-teman temui orang-orang Mesir itu tetap jadi diri kita pribadi yang biasanya di Indo baik gitu. Yang biasanya di Indo itu juga apa ya menyesuaikan dengan kondisi. Ketika memang kita harus berbicara tinggi, kita berbicara tinggi, tapi jangan ketika nggak ada asbabnya kita udah tinggi kayak orang Mesir juga gitu. Sebenarnya kita ngomongnya ke orang Indonesia gitu. Jadi kalau untuk bermuamalah itu seperti biasa juga lah kita, bagaimana baiknya kita biasanya kita tetap baik ke orang gitu. Untuk muamalahnya ya tetap dijaga gitu. Apanya lagi ya? Udah itu kayak Bang Itu Humid, deh kayaknya. kalau Bang Humid. Muamalah sama orang Mesir yang terpenting harus bisa bahasa Amiyah. Oh iya. Atau punya pengalaman terus. Bahasa Amiyah karena teman-teman dari Indonesia sebenarnya itu belajar bahasa Arab itu di Mesir itu kalau aku pribadi bilang itu nggak guna lah gitu loh kalau muamalat ya. Iya. Karena kalian mau ngomong ana uridu an azhaba ilal fasli, ana uridu an azhaba kuliah itu diketawain sama orang Mesir dan bahkan sampai buruknya sebagian besar mereka nggak paham dengan bahasa itu gitu. Jadi ya yang terpenting bahasa Amiyah ya. Nanti kapan kita belajar, teman-teman nanti ketika sampai ke Mesir itu harus banyak-banyak belajar bahasa Amiyah. Minimal kalian paham walaupun kalian nggak bisa menyampaikannya, minimal paham. Karena nanti ada beberapa
Tadi ya ada yang baik banget, jahat banget. Itu ada yang jahat, kadang kita lagi nawar, harga ditinggi-tinggiin, dimahal-mahalin karena kita kelihatan. Nah, biasanya itu anak baru sama orang Mesir bisa dinilai seberapa paham dia bahasa Amiyah. Kalau dia bahasa Amiyah masih pelongak-pelongok, wah itu mau dibully. Maksudnya mau dikerjain gitu ya, gampang. Nanti kita belajar yang kita jalan biasa dari Al Ashir ke Bawabat itu 2 pon, nanti mau 10 pon itu kan sama baru. Nanti nanyanya Kamil Ugro gitu kan, kita pakai bahasa Fusha. Apa bahasa Fushanya apa ya? Bahasa Fushanya. Adfa kam adfa gitu ya, kam fulus gitu. Mungkin bisa kam fulus. Ya gitulah pokoknya. Yang terpenting harus bisa bahasa Amiyah. Tipsnya? Tanpa meninggalkan bahasa Fusha juga. Bahasa Fusha di kampus saya belajar pasti ya, gitu ya. Tipsnya buat cepat belajar bahasa Amiyah, singkat. Tipsnya ya udah ngomong aja bahasa. Kita jangan ini ya, orang Indonesia jangan minder. Jangan minder. Pokoknya udah sok-sokan aja gitu loh. Mencoba sok-sokan nggak apa. Bahkan orang Mesir lebih senang gitu, senang dibercandain gitu ya. Tapi karena mereka suka terlaluan kok bercanda gitu. Itu sih. Terus muamalahnya gitu juga. Kalau kita dekat sama orang Mesir, ini saya punya pengalaman dikit dekat sama orang Mesir yang cowok bahkan kan. Ya kalau dekat sama cewek bahaya. Saya ada temen cowok itu kalau udah dekat kita udah saling sering ketemuan gitu kan, itu bahkan mereka tuh saya sampai ilfil gitu kadang. Habibi kamu di mana? Bahasa Indonesia tahu nggak? Kekasihku kamu di mana gitu. Cewek juga kayak gitu tahu. Iya, jadi lebay banget kan ya. Emang kalau Nanti udah dekat apalagi kita update status nih, pasti dia dikepoin terus sama dia. Kamu di mana ini? Acara apa gini? Oh, aku mau. Nanti kadang-kadang dia ngirim emot love gitu kan. Maka tadi kalau udah baik banget sampai ilfil gitu. Iya, sayang banget sih mereka. Ya ada itu sih lagi tadi? Iya. Mesir sendiri ya. Mesir sendiri ya udahlah, intinya kalau aku singkatnya itulah Al-Qahirah. In lam takhurha qaharatska. Jadi kalau kita nggak bisa bertahan di sini ya terpental gitu. Pokoknya di Mesir kuat-kuatan gitu lah. Kalau lemah pulang aja gitu. Jahat nggak sih ngomong gitu? Iya. Tapi itu bahkan ada yang bilang itu kalau kita kalau cewek di khususnya nggak tahu ya aku ya pernah dengar gitu. Kalau cewek ke Mesir terus dia alumni sampai alumni tamat itu cewek yang strong gitu. Ya keadaannya begini kan. Apalagi sampai S3. Kemana ada S3 ya? Siapa sih dokter apa tuh? Dokter Huzaimah. Ada ya. Udah cewek lagi ya. Itu pokoknya strong. Pokoknya kalau cowok biasa strong, tapi kalau cewek ya agak kasihan juga. Iya. Harusnya dikuat-kuatin. Apalagi nggak ada bahu untuk bersandar gitu ya. Adanya bantal sama sejadah. Iya. Masih ada sejadah. Harus ada saja. Iya harus kuat pokoknya. Tadi jangan lupa ya Al-Qahirah ilam takhurha qaharatska. Oh iya, lupa nih. Ini penting nih. Mesir itu 3 kata. Oh iya. Mim, sod, sama ro. Mim itu musibah. Ada yang bilang musibah, ada yang bilang masyakoh. Oh iya, masako berat ya, segala keberatan atau segala yang penghalang yang ada. Habis itu kalau sod, soberun itu sabar. Ro itu ridho ya. Ridho, rahmah. Rahmah. Jadi intinya 3 itu Harus dipegang. kok ridho Roma sih? Ridho dan karahmah. Muskilah, sobrun, sama ridho. Apapun masalahnya kita harus harus sabar dan ridho dijalanin gitu ya. Itu kiat bertahan ya. Ya, kiat bertahan di Mesir. Iya. Harus jadi cewek strong. Strong woman. Kalau cewek yang bertahan di Mesir kan memang kan ada istilah-istilah gitu kan. Oh, ada gitu ya. Harus kuat jalan. Selanjutnya apa nih, Kak? Yang terakhirnya mungkin saran dan Pesan. untuk para camaba yang akan Teman-teman. ke Mesir. Cepat aja gitu. Kalau aku saran perbaiki niat lah. Sebaik apapun niat kita itu kok di sini cepat banget berubahnya. Di Mesir cepat banget berubah. Kadang aku pribadi seperti itu gitu kan. Udah sampai Mesir pingin belajar, cuman kadang ya banyak manusianya dan banyak kehidupannya, banyak kenikmatanan dan banyak keburukannya gitu ya. Pokoknya harus kuatkan niat gitu. Banyak orang yang di Mesir, ada juga teman-teman itu udah di Mesir setahun pulang lagi ke Indonesia gitu. Nggak kuat ya? Nggak kuat, ada yang nggak kuat, ada yang ya karena manja itu lah kan ya. Sama orang gitu pulang gitu kan. Pokoknya seperti itu lah. Intinya selalu perbaiki niatnya. Itu pesannya. Kalau kesana di Mesir itu unik. Itu dia. Muter-muter nih kayaknya. Punyanya si Rena ya? Iya, Mesir itu asik. Ya, ada kali lagi dulu. Beda. Oke, lanjut kita kan. Kak Rena. Ya, kalau untuk kalimat tadi Mesir itu unik. Nah, itu dari Renang pribadi ya, Mesir itu unik.
Kalau untuk pesan buat adik-adik yang akan kesini, pegang erat prinsip yang pernah tertanam di Indonesia itu, dan jangan sampai ketika di sini mudah terombang-ambing, terbawa arus. Itu sih, pegang prinsip sekuat-kuatnya. Masya Allah. Dan jangan lupa selalu minta ridho kepada orang tua, karena di sini terkadang orang pintar sepintar apapun gitu, ketika memang hubungan dia dengan orang tua yang kena, nah itu juga menjadi penghalang bagi dia untuk mencapai kesuksesan. Jadi kadang ridho, bukan kadang, memang betul ridho orang tua itu adalah kunci utama kesuksesan kita juga. Insya Allah, kita kasih aplaus dong. Yeay. Keren sih, keren. Jadi itu kalau menjawab dan nggak ngerasa kita udah sejam, 2 jam. 2 jam ya? Gak kerasa ya? Ya, bentar lagi subuh nih. Ya, mungkin gitu kalau misalnya ngomong sama orang soleh-soleh. Allah. Iya. Ya Rob. Nyampe ya, gak kerasa. Azhariyah. Masya Allah. Amin ya Rob. Kita ini untuk perdana dan ternyata kita menghadirkan orangnya asik dan unik. Asik dan unik, asik. Aduh, ya terima kasih lah teman-teman. Terima kasih untuk dialog gue Mas Sisir ya. Kita juga seneng ya Dialog. ketika kita Dialog. diundang ke sini. Dapat baju lagi? Iya. Dapat baju nggak? Dapat dong. Kok kita samaan? Gitu. Kok samaan sih? Dialog masih sih. Iya, dialog Mas Sisir. Jangan lupa like, Komen. share untuk videonya dan Oh iya, terima follow kasih di juga nih. Instagramnya. Terima kasih nih untuk ini nih. Iya, kita juga terima kasih banyak ya untuk Kangen Rumah. Nah, itulah mensponsori acara kita di Dialog Mas Sisir. Jadi daripada kangen rumah, mending ke Aku udah habis kopinya. Aku udah habis kopi. Lalu Ini kangen nggak habis ya. sama orang tua di rumah, kesini aja. aja ngobatin kangen. PC-nya di sini, ngobatin PC-nya di sini sama orang. Oh iya. Lagi di mana? Nanya lagi di mana? Lagi di kangen rumah. Gitu. Iya, ya siap. Iya, jadi terima kasih untuk Kak Mumet Iya. dan Kak Rena. Mungkin bisa dipromosikan dulu ya. Oke. Apanya? Apanya ini? Atau mau di Apanya? Instagramnya. Oh, Instagramnya. Mungkin ada yang mau Instagramnya. kenal-kenal pas nanti camaba. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, Bisa Ahlan langsung terbuka aja. untuk adik-adik semuanya. Iya. Iya, betul itu betul. Sekedar kenalan juga boleh lah ya. Biar kesini udah punya kenalan gitu. Iya. Udah kenal di bandara. Kak, kenal Kak Rena nggak? Kenal Bang Humid nggak? Nanti kalau kenal sama aku ajak jalan-jalan. Iya, mungkin jadi tour guide. Tapi di sini. kalian bayarin aku. Enak aja juga jalan gratis. Dan saya pribadi ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman KKS, khususnya Wawasan dan segmen ini sendiri ya, dialog masih Sisir ya. Ini luar biasa, kaget dan sangat terhormat lah gitu. Merasa saya sangat dihormatin banget gitu. Kok perdana kita kok diajak ya gitu. Ya, merasa gitu nggak sih? Iya, merasa banget. Kok aku sih yang diajak gitu kan, masih banyak yang ada presiden PPM ini. Cuma kok bisa aku ya. Terima kasih pada teman-teman dialog Mas Sisir ya. Dialog gue Mas Sisir. Kalian follow juga Instagramnya. Iya, jangan lupa lah. Itu luar biasa teman-temannya. Terus kita selalu mendoakan semoga kedepannya memberi cuplikan-cuplikan video-video yang bermanfaat bagi Mas Sisir. Amin ya Rabbal Terlebihnya yang ada di sini dan mungkin teman-teman di Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan iya. ya Rabbal Bermanfaat Alamin. bagi semuanya. Amin Iya. ya Rabbal Alamin. Itu aja. Jadi, Ada ucapan terima kasih dari Sisir. Kak Rena. Terima kasih. Wah, aku terima kasih juga ya. Terima kasih coklatnya. Terima kasih Dan coklatnya. jujur sangat mengapresiasi gitu dengan kegiatan program seperti ini. Kadang ada adik-adik kita yang masih buta alias masih ngambang gitu. Apa sih yang harus dipersiapkan? Apa sih yang di Mesir itu? Apa-apa dan apa gitu. Mana tahu dengan program ini akhirnya langsung dapat dapat penerang gitu. Gambaran. Masya Allah. Mantap, harus semangat. Iya, terima kasih. Tapi tadi aku kok nggak dijemput pakai Uber sih? Saya kan sejak saat sebut sih? Oh, iya. sebut sih, ya. Sampai berapa puluh menit nih? Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup kayaknya ya. Dialog Mas Sisir. Talking. Sharing. And sharing.